जय राधा माधव की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय नामाचार्यशील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय मायापुर धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय श्रीमती राधारणी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय निताय गौर प्रेमानंद all Guru Sasambali all Guru Sasambali all Guru Sasambali all Guru Shri Guru Shri Gauranga all Guru Shri Prabhupada Om Gyanantimirandhasya Gyananjana-salakaya Chakshurmilitam yena tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Guru Vaisnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Shavadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Visakhanvitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kajana Valali Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudevi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Bhagavate Krishna Prema Pralayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasari Gauravagovinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ananda Lila Maya Vigrahaya Hemavadibhyo Chakshunaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Shri Chaitanya Charaya Namaste Shri Chaitanya Charaya Namaste Shri Chaitanya Charaya Namaste Hare Krishna. Thank you all that you have given opportunity to us speak Krishna Katha here in this Jagannath temple. We are all conditioned souls, Baddha Jiva. So, question.
kasih kepada semua penyembah yang hadir karena telah memberikan kesempatan pada Guru Maharaj untuk menyampaikan Krishna Kata. Kita semua adalah badan jiwa ataupun roh-roh yang terikat. Two types of jiva. One is baddha, one is mukta. Ada dua jenis jiwa. Satu disebut badan jiwa, yang kedua disebut mukta jiwa. Baddha means we are all conditioned. Badan jiwa artinya kita semuanya terikat. We are all in bondage. Kita semuanya dalam ikatan yang kerat. So how will come out from this conditioned nature? Ya, bagaimana cara kita supaya bisa keluar dari keadaan terikat ini? Without the mercy of sadhu guru, we cannot come out from our bondage. Tanpa karunia dari sadhu guru, ya, sama sekali bagi badan jiwa untuk bisa keluar dari keadaannya yang terikat. Therefore, the process is given that we should approach a sadguru and get mantra upadesh, mantra instruction about the mantra from him. Then we will practice in our life. Then only we can get rid of this bondage. We can become free from this bondage. Karena itulah kita diberikan sebuah proses. Prosesnya itu apa? Yaitu bahwa kita harus datang mendekati seorang guru kerohanian yang bonafide, berserah diri kepada beliau, dan kita menerima mantra, menerima ajaran-ajaran. Dan jika kita dengan rendah hati dan dengan tulus hati kita mempraktekkan sepanjang hidup kita apa yang sudah beliau berikan, maka kita dimungkinkan untuk bisa keluar dari ikatan material ini. Why jiva is getting this bondage? Kenapa sang jiwa? Kenapa kita mendapatkan dalam keadaan terikat? Jiva is getting this bondage due to the desire for enjoyment. Ya, sang jiwa, kita semua menjadi terikat di dunia material ini karena kita mengembangkan keinginan untuk menikmati di dunia material. He ini. wants some material opulences. Mereka menginginkan, kita menginginkan kemewahan material. But if a jiva is accepting Guru Pada Padma, lotus feet of Guru, and following his instruction nicely, then he can get also all types of opulences. Nah, tetapi jika sang jiwa, jika kita menerima perlindungan kaki Padma Guru dan kemudian melaksanakan perintah-perintah dan ajaran beliau dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, maka dimungkinkan kita juga mendapatkan kemewahan tersebut. Therefore, one should not follow the karma path or yoga path, jnana path. Karena itu kita hendaknya jangan dibingungkan untuk menempuh jalan karma kanda, yoga ataupun dengan jalan jana kanda dan sebagainya. If one is following bhakti path, jika seseorang hanya he can get menempuh jalan everything. bakti, maka dia mendapatkan segalanya. Because bhakti is very powerful. Karena bakti itu sendiri sangat-sangat kuat sekali. All types of material prosperity will be there if someone is doing bhakti. Maka segala kemewahan material pun akan tersedia jika dia hanya melaksanakan bakti itu. But no one is liking to go for bhakti. Tapi malangnya tidak ada seorang pun yang tertarik ataupun mau menjalankan jalan bakti ini. They are making all efforts how to get material opulences in this life. Mereka semuanya berusaha dengan keras untuk mendapatkan kemewahan dan kenikmatan material dalam kehidupannya ini. The reason is that the conditioned soul does not know how he is having this bondage. Alasannya adalah bahwa sang roh ataupun kita semua tidak tahu bagaimana kita mendapatkan keterikatan di sini. Therefore, Shastra saying, Bimudha nanu pasyanti, pasyanti jnana chakshusha. Bimudha, they are Bimudha. They are actually foolish. Karena itu di dalam sastra dijelaskan, ya, makhluk hidup ataupun kita dalam keadaan terikat seperti itu dijelaskan wimuda. Wimuda kita sangat bodoh. Therefore, they are not able to understand. Karena itu kita tidak mampu, mereka tidak mampu untuk mengerti. Who is understanding? Dan siapa yang mampu mengerti hal ini? Jnana chakshusha. Hanya yang beliau yang disebut sebagai Jnana Caksusa. Who is having the vision with knowledge?
Artinya, Jnana Caksusa artinya beliau yang sudah melihat berdasarkan pengetahuan, sastra pengetahuan Weda. So those who are having Jnana Chakyu, vision with knowledge, Ya, mereka yang telah memiliki Jnana Caksu artinya penglihatan berdasarkan pengetahuan. they are seeing how the people in this material world are suffering. Mereka dapat melihat, dapat mengerti bagaimana roh-roh makhluk hidup di dunia material ini menderita. Those who are liberated souls, they are really becoming very unhappy by seeing the suffering of the material persons or this materialistic person. Para roh-roh yang sudah terbebaskan, betul-betul beliau merasa menderita, merasa tidak senang, tidak bahagia melihat sang makhluk hidup menderita di dunia material ini. Anugrahya charanti bhavanti bhutani janardanasya. By their causeless mercy, they are moving around the world by the sweet will of Bhagavan Janardana. Ya, atas keinginan yang indah, ya, dari Bhagawan Sri Janardana, roh-roh yang sudah terbebaskan ini, mereka bergerak, berkeliling di seluruh alam semesta ini hanya untuk, ya, atas karunia beliau yang tiada sebabnya, untuk membebaskan roh-roh yang terikat di dunia material. They are the sadhus. Beliau itulah yang disebut sebagai sadhu. The sadhus are liberated person. Sadhu adalah orang-orang yang sudah They terbebaskan. are muktatma. Mereka disebut sebagai mukta atma. They can understand how the jiva is having so much attachment to this material world. Beliau dapat mengerti bagaimana jiwa, balda jiwa ini, roh-roh yang terikat ini memiliki begitu besar keterikatannya di dunia material ini. They come here and shower mercy on the jivas. Karena itu para sadhu, guru, Waisnawa datang ke dunia material ini hanya untuk melimpahkan karunia kepada roh-roh yang terikat. And they knew that this attachment to this material world is the cause of their miseries. Dan mereka tahu bahwa keterikatan atas dunia material inilah penyebab utama dari penderitaan mereka. So sadhu goes to different doorstep to just deliver the jiva. Sadhu, guru datang ke setiap rumah, ke setiap pintu para grihasta hanya untuk membebaskan mereka dari keterikatan materialnya. How they will deliver? Bagaimana caranya mereka sudah bisa terbebaskan? They will try to develop their consciousness. Kalau sadhu guru berusaha untuk mengembangkan kesadaran para roh yang terikat ini. Jiva being bound up by Maya, he has lost his consciousness. Ya, karena sang jiwa telah diikat oleh Maya, karena itu mereka kehilangan kesadarannya. He's not able to understand his conditioned nature. Mereka tidak dapat mengerti, memahami keadaannya yang terikat tersebut. And also he is not understanding that he has to become free from this bondage. Dan juga mereka tidak mengerti bahwa mereka harus terbebaskan, harus keluar dari ikatan materialnya. Rather, jiva is becoming more and more attached to this material world. Bahkan sebaliknya, dia berusaha untuk menjadikan dirinya semakin terikat lebih dalam lagi di dunia material ini. This type of jivas are called kripana. Ya. Jiwa-jiwa seperti ini disebut sebagai kripana. Kripana nehatripyanti bahudukha bhaja. They are kripana, they are not becoming satisfied. So they are getting so much miseries. Ya. Kripana artinya orang-orang yang malas, orang-orang yang kikir. Ya. Mereka tidak ingin keluar dari ikatan materialnya, karena itulah mereka menjadi semakin terikat, semakin dalam penderitaan materialnya. Sometime by the mercy of Bhagavan Krishna, Kadang-kadang atas karunia dari Bhagawan Sri Krishna, jiva for a very little time he can understand that he is suffering. ya, hanya dapat memahami ataupun mengerti dalam waktu yang sangat kecil, yang sangat singkat. Dia dapat memahami bahwa dia dalam keadaan terikat. And how he will become free from this type of condition, sometimes he thinks. Dan kadang-kadang mereka berpikir, bagaimana saya bisa keluar dari penderitaan material ini? Sometimes some things happens in our life, we get a very big blow from Maya. Kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita mendapatkan pukulan yang sangat berat dari Maya.
And we remember about the Supreme Lord. Dan kemudian ketika itu kita ingatkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. So that time Jiva thinks that, oh, I'm in bondage. Ketika itulah sang jiwa berpikir, oh, saya ini dalam keadaan terikat sekarang ini. If a Jiva is able to understand that he is in bondage, that means he is in a higher stage. Ya, ketika sang jiwa dapat memahami bahwa dirinya dalam keadaan terikat, maka dia dapat dikatakan dalam tataran kesadaran yang lebih tinggi. When Jiva is forgetting about his Atma and Paramatma, Ketika sang jiwa melupakan kedudukannya sebagai Atma dan juga keberadaan daripada Paramatma, Bhagavan showers mercy on him. maka Bhagawan menunjukkan karunia-Nya kepada mereka. So when Bhagavan showers mercy, then remembrance will come. Ya, ketika Sri Bhagawan melimpahkan karunia-Nya kepada roh seperti itu, maka ingatannya mulai muncul. Bhagavan said, Matta Shruti Jnanam Vapanancha. From me, remembrance and jnana knowledge is coming. Ya, seperti dalam Bhagavad Gita bab 15:15 dijelaskan bahwa ya, ingatan dan pelupaan berasal dariku. Aku bersemayam dalam hati semua makhluk hidup. Why a jiva is having bondage? Kenapa sang jiwa mendapatkan ikatan? Because of his forgetfulness. Karena dia lupa. He has forgotten Krishna. Dia telah melupakan Krishna. Therefore he is suffering here. Karena itulah dia menderita di dunia material ini. And jiva, due to ignorance, Dan He is- karena berada dalam kebodohan, kegelapan, he is developing his relationship with this materialistic person. sang jiwa mengembangkan hubungannya dengan orang-orang materialistik yang lainnya. All the materialistic person are in Maya. Dan semua Illusory orang-orang image of God. materialistik, orang karmi ini berada dalam maya, dalam cengkraman maya yang sangat kuat. So if nice things, beautiful things will be offered to them, they will not look at Maya. Maya is ugly. Ya, jadi ketika dia bisa diberikan sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat baik, maka jika dia tertarik dengan apa yang dia diberikan itu, dia tidak akan tertarik lagi dengan maya, di mana maya itu sendiri dibandingkan seperti nenek sihir yang sangat buruk. Sadhu Mahajan, they are always thinking how Jiva will forget Maya and remember Krishna. Karena itulah ya, para sadhu guru Vaishnava, mereka selalu berpikir bagaimana sang jiwa yang terikat ini mereka bisa melupakan maya itu sendiri. So if some nice things will be given to them, then they can give up this ugly thing. Kalau hal-hal yang baik, hal-hal yang indah diberikan kepada mereka, pasti mereka dapat meninggalkan ya nenek sihir yang buruk itu. If some knowledge will be given to them, then this ignorance will go. Jika mereka juga diberikan sejenis pengetahuan tatwa gyana ini, maka kebodohannya juga akan dihilangkan. Unless they will relish nice thing, Sampai Sweet. dia menikmati sesuatu Rasa, yang indah, mellow. rasa yang indah, rasa yang baik, then they will go for this material rasa. maka mereka pasti terus-menerus akan mengejar rasa dari maya ini. So Bhagavan is saying, please get related with me with love. Karena itu Bhagawan selalu mengatakan, tolong silahkan kembangkanlah hubunganmu dengan diriku. If one will be related with Bhagavan and he will go to Bhagavan Krishna, Jika he will seseorang not come mulai back here to this material world Jika again. seseorang mulai terhubung dengan Bhagawan Krishna dan mengembangkan cinta kasihnya kepada Bhagawan Sri Krishna, maka dia tidak akan lahir lagi di dunia material ini. So this is Bhagavan's mercy. Inilah karunia Sri Bhagawan. Bhagavan is saying, Bhagawan Sri Bhagawan mengatakan, get related with me. ya, hubungkanlah dirimu dengan diriku. Sadhu Mahajan, they are also saying the same thing. Sadhu Mahajana juga mengatakan hal yang sama. When they are seeing that Jiva is suffering due to Maya, Ketika Sadhu Mahajana melihat sang jiwa menderita karena maya ini, their heart is crying. maka hati beliau ini menangis. So therefore they are always appealing to Jivas. Karena itu beliau selalu
memohon untuk kepentingan sang jiwa. You just give up your this bondage and become free from bondage. Ya, Sadhu Mahajana meminta ataupun memohon kepada para jiwa, tinggalkanlah keterikatanmu dengan maya ini. But this, yes. Dan kembangkanlah hubunganmu bersama Bhagawan Sri Krishna. But this bondage is so strong, they are not able to give up it. Tetapi ikatan itu begitu kuatnya, mereka tidak mampu untuk meninggalkan ikatan itu. So then Sadhu Guru, they are appealing to Bhagavan Krishna to make them free from bondage. Kemudian Sadhu Mahajana datang kepada Bhagawan Sri Krishna, memohon kepada Bhagawan Sri Krishna agar beliaulah yang membebaskan roh-roh yang terikat di dunia material. This is Sadhu Guru's duty. Itulah kewajiban dari Sadhu Guru Mahajana. They want that everyone should become free from Maya. Beliau ingin supaya setiap orang terbebas dari pengaruh maya. And Sadhu Guru, they have ability to make Krishna appear in the heart. Dan Sadhu Guru Mahajana mempunyai kekuatan, mempunyai kehebatan untuk memunculkan Krishna di dalam hati setiap jiwa. The Baddha Jiva, conditioned soul, heart is filled with all anarthas. Sedangkan hati daripada roh-roh yang terikat penuh dengan kekotoran. Anartha means dirty thing. Ya, itu yang disebut dengan kekotoran itu disebut dengan anarta. Anarta artinya segala keinginan-keinginan untuk kepuasan materi. When darts are there, dirty things are there, how Krishna will appear in the heart? Ya, ketika hati dan pikiran kita penuh dengan debu-debu material, dengan penuh dengan kekotoran, penuh dengan sampah, bagaimana mungkin Krishna mau muncul di sana? Therefore, Krishna is not appearing in the heart of the Baddha Jiva. Ya, karena itulah Sadhu Mahajana membuat supaya Krishna bersemayam muncul di dalam hati setiap Baddha jiwa. But when Guru or a Bhakta is approaching to Krishna to appear in the heart, so Krishna is appearing. Ya, ketika Sadhu Guru Mahajana mendekati Krishna dan memohon kepada Krishna agar beliau bermurah hati untuk bersemayam di dalam hati para Baddha jiwa, maka beliau akan bersemayam di sana. Because Krishna is controlled by his devotees. Karena Krishna dikendalikan oleh Sadhu Guru Mahajana. Bhakta is having devotees having so much love for Krishna. Karena para Therefore, bhakta, Krishna cannot say no. Sadhu Guru Mahajana memiliki cinta kasih yang begitu besar pada Krishna, dan Krishna hanya bisa diikat oleh tali cinta kasih. Karena itu Krishna tidak bisa menolak apa yang diminta oleh Sadhu Guru Mahajana. A devotee always wants to make a non-devotee a devotee. Ya, seorang penyembah selalu menginginkan supaya orang yang belum menjadi penyembah bisa berubah menjadi penyembah. And Bhagavan is compelled to make him devotee. Dan Sri Bhagavan sendiri menginginkan supaya mereka juga menjadi penyembah. So therefore, by Sadhu Guru's request, Bhagavan Krishna accepts us. We are conditioned soul, but still Sadhu Guru's request, Krishna accepts us. Ya, karena itu, ya, atas permohonan Sadhu Guru Vaishnava, maka Krishna pun tidak bisa menolak untuk bisa menerima kita kembali. Guru is very dear to Krishna, Krishna Prestha. Karena itu guru sangat dicintai oleh Krishna, karena itu beliau disebut Krishna Prestha. So, he is having Krishna in his heart always. Karena beliau selalu menempatkan Krishna, mengikat Krishna di dalam hatinya. But he can make Krishna appear in others' heart also. Ya, karena beliau sudah mengikat Krishna di dalam hatinya, karena itu beliau mampu menempatkan Krishna dalam hati para penyembahnya. What is that song is? Krishna je tomar, Krishna dite para tomar sakoti ache. আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধায় প্রভু পাচ্ছে পাচ্ছে You can give Krishna. Krishna is yours. And we don't have Krishna. So therefore we should follow the Sadhu Guru. Ya, karena itu lagu yang disusun oleh Selanor Kamdas Thakur, Vaishnava Thakur itu menjelaskan, oh Sadhu Guru, ya, Anda sudah mengikat Krishna. Krishna adalah milik Anda. Dan ya,
Sri Govinda ataupun Krishna bersemayam dengan nyaman di dalam hati Anda. Dan karena Anda adalah memiliki Krishna, karena itu hamba mengikuti dari belakang, memohon agar Anda dapat memberikan Krishna kepada hamba. Though we have no qualification, but still by the mercy of Sadhu Guru we can see Krishna. Ya, walaupun kita tidak memiliki kualifikasi, atas karunia dari Sadhu Guru Vaishnava, Sadhu Guru Mahajana, kita bisa melihat Krishna. Narada Muni is saying, Jiva due to ignorance going to another body. Ya, Sri Narada Muni mengatakan, karena kebodohannya, karena kegelapannya, sang jiwa selalu berpindah dari suatu badan ke badan yang lainnya. Again, when that body is perished, again they are going to another body. Ketika badan yang dia tempati sudah hancur, dia harus berpindah lagi ke badan yang lainnya. They do not know how to stop it. Mereka tidak dapat mengerti, tidak dapat memahami bagaimana menghentikan perpindahan dari satu badan ke badan yang lain itu. Those who are in bondage in this samsara, this material world, they do not know how to come out from that. Mereka yang sedang berada dalam terikatan, dalam samsara itu, mereka tidak tahu bagaimana cara dia keluar. So, it is Srimad Bhagavatam 10th canto, it is said, Dalam Srimad Bhagavatam skanda 10 dinyatakan, Jivasya ja sangsarato vimakshanam na janato anartha vahacharita Lila bataro soja sapadipakam prajjolayatta tamaham prapadde. The living being caught in the cycle of birth and death does not know he can be delivered from the material body. sang jiwa yang sedang terperangkap dalam perputaran kelahiran dan kematian, dia tidak tahu, tidak mengerti bagaimana caranya dia menghentikan perputaran itu. This material body brings him so much troubles. Dan badan materialnya itu memberikan begitu banyak derita, begitu banyak kesulitan. But you, the Supreme Lord, Tapi Anda, personalitas Tuhan yang Maha Esa, descend to this world in various personal forms. ya, Anda telah muncul di dunia material ini dalam berbagai bentuk. And by performing your pastimes, Dan hanya dengan melaksanakan lila Anda sendiri, you illumine the soul's path with the blazing torch of your pain. Anda menerangi hati dari para jiwa yang sedang berada dalam kegelapan kebodohan. Therefore I surrender unto you. Karena itulah hamba berserah diri sepenuhnya kepada dirimu. Jiva is having samsara moho, Ya, sang jiwa selalu memiliki hayalan dan penderitaan. attachment of samsara. Keterikatan akan penderitaan material. Jiva is always eating the samsara mitti, in the earth of the samsara. Dan sang jiwa selalu menikmati ataupun makan tanah ataupun hal-hal yang menyebabkan dia semakin menderita. When Gurudev is coming, he is presenting him sugar candy. Ya, tetapi ketika Sadhu Guru Mahajana datang, beliau menghidangkan sesuatu yang jauh lebih nikmat, yang lebih membahagiakan. Then the jiva will forget to take earth, mitti, and he will take sugar candy. Ya, dan akhirnya sang jiwa akan melupakan ataupun tidak mau lagi memakan tanah yang kotor itu, dan dia ingin menikmati manisnya permen gulab jamun. Gurudev is Bhagavan Krishna's own man. Gurudev, guru kerohanian adalah teman intim ataupun orangnya Krishna sendiri. So, he has qualification. He can make Krishna appear here in this material world. Karena beliau memiliki kualifikasi untuk menjadikan Krishna muncul di dunia material ini, muncul di dalam hati para penyembah. They are the real opulence of this material world. Itulah kemewahan ataupun kemewahan dunia material yang sebenarnya. But those who are ignorant fellows, Tetapi orang-orang yang sangat bodoh dan They dalam say- kegelapan, the sadhu is the burden of the society. ya, mereka mengatakan bahwa Sadhu Guru Mahajana adalah beban berat masyarakat. But sadhu is not begging for any material things from you. Ya, tetapi Sadhu Guru Mahajana tidak meminta hal material apapun dari kalian.
Because sadhus are there, gurus are there, Vaishnavas are there, therefore peace and bliss is there. Karena masih ada sadhu guru mahajana yang berkenan beliau berkeliling, masih ada sedikit kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di dunia material. Otherwise, there will be chaos in this world. Jika tidak demikian, dunia ini sudah kacau balau. So these sadhu gurus, they are not very light, they are heavy. Ya, karena itu sadhu guru mahajana bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang ringan, tapi beliau sangat berat. Karena itu beliau sebut guru. If you come in contact with them, Kalau kita cukup beruntung berhubungan dengan beliau, then we will get a new life. maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baru. This type of sadhus are very rare. Ya, sadhu guru mahajana seperti ini sangat-sangat jarang sekali. Kotisyopi Mahamuni. Ya, koti-koti samahan. Million persons are there, maybe one or two are sadhus. Di antara jutaan orang mungkin hanya ada satu sadhu guru mahajana dalam arti yang sebenarnya. So from them, if you will associate with sadhu, from them we can hear about the love of Krishna. Ya, jika kita cukup beruntung bisa bergaul dengan sadhu guru mahajana yang murni, maka kita memperoleh karunia untuk dapat mendengarkan tentang uraian tentang Tuhan Sri Krishna. By causeless mercy, they speak about the love of Krishna. Ya, atas karunia beliau yang tiada sebabnya, beliau berbicara tentang cinta kasih rohani Krishna. And he introduces us with Krishna. Dan beliaulah yang memperkenalkan kita dengan Krishna. Otherwise, we have no chance to come to Krishna or know Krishna. Jika tidak demikian, kita tidak memiliki kesempatan untuk mengerti Krishna, apalagi untuk datang pada Krishna. So Krishna is appearing here through sadhu guru. Ya, karena itu Krishna muncul di dunia material ini hanya atas karunia sadhu. The good fortune will arise when one will associate with sadhu guru. Segala kejujuran yang baik akan muncul di dalam diri kita jika kita mulai bergaul dengan sadhu guru mahajana. When one will take shelter at the lotus feet of guru, Ketika kita mulai berlindung pada kaki Padma seorang guru, he will get a new life. maka dia akan mendapatkan hidup baru. Maka itu kita bisa memberikan selamat kepada yang baru mendapatkan diksa, selamat menempuh hidup baru. Bukan bagi orang yang baru menikah, selamat hidup baru itu. Sadguru darsana. If someone will have Sadguru darshan, Ya. Kemudian berikutnya apa yang disebut Sadguru Darsana. Jika seseorang memperoleh karunia, memperoleh Sadguru Darsana, he will become free from the samsara bondage. maka dia akan terbebas dari segala perputaran penderitaan materialnya. Apa yang disebut dengan guru darsana? Apa karena kita melihat guru ataupun guru melihat kita? The unfortunate fellow, when they will meet with guru, their good fortune will arise. Ya, orang-orang yang tadinya tidak mujur, tidak beruntung, tapi ketika dia bertemu dengan sadhu guru mahajana, sadhu guru Vaishnava, maka dia berubah menjadi orang yang sangat mujur, orang yang sangat beruntung. One should not see the outward feature of guru. Ya, kita ataupun orang hendaknya jangan melihat bentuk luar dari guru. He should see that how great sadhu is. Ya, hendaknya kita melihat betapa beliau adalah sadhu guru mahajana yang agung. Bagaimana gaura karuna sakti ada di dalamnya. That means that is called aprakruta darsana. Ya, itulah yang disebut dengan aprakrita darsana. Because sadhu is not prakruta, sadhu is not material. Ya, karena sadhu itu aprakrita, beliau bukan hal yang material. Beliau bukan juga objek material. Sadhu is transcendental one. Beliau sadhu guru mahajana selalu berada dalam tataran spiritual. So when one will see that, one will have that vision that how sadhu is transcendental one. Ketika seorang murid ataupun sisya memiliki pemahaman bahwa gurunya adalah sadhu guru Vaishnava yang murni, That darshan, that type of vision is the real vision. ya, pandangan yang demikian itu adalah penglihatan yang sejati, yang benar. He is very dear to Krishna, he will give us Krishna. Ya, karena beliau sangat dicintai oleh Krishna, maka beliau mampu memberikan Krishna pada diri kita.
So if you go to sadhu, what will get from him? Jadi kalau kita datang kepada sadhu, apa yang akan kita peroleh? We'll get shraddha and prem. Maka kita akan mendapatkan serada, dan dengan semakin kuat dan berkembangnya serada ini, akhirnya kita akan mendapatkan prema, Faith and prem. yaitu keyakinan yang kokoh dan Faith cinta and kasih love. rohani Krishna dan cinta kasih itu. So who is sadhu guru? Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa itu sadhu guru? Sadhu guru is Krishna himself. Sadhu guru adalah Krishna sendiri. Why they are coming here? Kenapa sadhu guru datang ke sini? Only to distribute love of Krishna. Hanya beliau datang ke sini hanya untuk membagikan Krishna prema ini, membagikan cinta kasih rohani Krishna. That is the duty of sadhu guru. Itulah kewajiban utama dari seorang sadhu guru Vaishnava. So Gurudev is Nityananda Prakash, Gurudev juga dijelaskan sebagai Nityananda Prakas, manifestation of Nityananda. yaitu perwujudan dari Sri Nityananda Prabhu. Another manifestation is Radha Priya Sakhi. Dan guru kerohanian juga adalah perwujudan daripada Radha Priyasaki. We have gotten this human form of life. This is called Durlabha, very rarely achieved life. Ya, kita sekarang mendapatkan bentuk kehidupan sebagai manusia, di mana bentuk kehidupan manusia ini sangat-sangat sulit untuk dicapai. Why this is called very rarely achieved life? Kenapa kehidupan badan manusia ini dikatakan sangat sulit untuk dicapai? Because in this life only we can get Paramartha, spiritual Hanya life. dalam wujud kehidupan sebagai manusia lah kita mendapatkan paramarta ini, kita mendapatkan cinta kasih rohani Krishna. Therefore this Manusya Joni, human species of life, Karena itu manusia joni, kelahiran sebagai manusia, is called Arthada. disebut sebagai artada. It will give some artha, it will give some benefit. Ya, artinya kehidupan yang sangat bernilai karena dapat memberikan pancama purusarta ataupun hal yang paling bernilai dalam hidup kita. That fifth Purusartha only one can get in this human form of Ya, life. pancama purusarta, purusarta yang kelima ini, Krishna prema ini hanya hanya akan dimungkinkan untuk didapat jika seseorang mendapatkan badan sebagai manusia. And that will be only achieved by Krishna Bhakti. Dan itu hanya bisa dicapai, Krishna prema itu hanya bisa dicapai melalui prema bhakti. And this Prem Bhakti one can get through Gurudev. Ya, dan prema bhakti ini hanya bisa dicapai melalui karunia Gurudev, Who is Radha Priya Sakhi. di mana guru kerohanian Gurudev sendiri beliau adalah Radha Priyasaki. So if we can put Gurudev as the captain of the boat, Jika kita dapat menempatkan guru kerohanian sebagai nahoda kapal kita, then we can cross over this materialistic maka kita world. dapat menyeberangi samudra kehidupan material ini. So by whose mercy one can get Krishna Prem. Ya, hanya atas karunia beliaulah seseorang akan mendapatkan Krishna prema itu. By which Prem, love wealth, Prem Dham. Without this Prem Dham, without this love wealth, this life is useless. Tanpa harta benda berupa Krishna prema dana ini, maka kehidupan kita dalam bentuk manusia ini sama sekali tidak ada manfaatnya. So Krishna coming here to distribute that Prem Dham to one and all. Ya, Krishna muncul di dunia material ini ya dalam wujud sebagai sadhu guru Vaishnava hanya untuk membagikan Krishna prema ini. So Krishna coming here as Sadhu Guru and Krishna- distributing this Ya, Prem. Krishna datang dalam wujud sebagai sadhu guru hanya untuk membagikan Krishna prema dana ini. So Sriman Chaitanya Mahaprabhu, he is non-different from Krishna. Ya, Sriman Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak berbeda dengan Krishna sendiri. So he assumed bhakta. Ya, jadi Krishna sendiri Bhakti, mengambil wujud sebagai Muda bhakta, dalam mood sebagai bhakta. And he showed us the Raganuga Bhajan. Dan beliaulah yang menunjukkan kepada kita Raga Nuga Bhajan tersebut. So if we will accept any guru, we'll have to accept the guru who is a very dear devotee of Gauranga Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu. Karena itu jika kita sungguh-sungguh ingin menerima seorang guru,
terimalah seorang guru di mana beliau seorang Gaura Priyajana. This is Mahaprabhu's teaching. Inilah ajaran dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. In this age of Kali, Pada zaman Kali Yuga sekarang ini, one cannot do any other sadhana. orang tidak dapat melakukan sadhana yang lainnya. So sadhya vastu, the goal of our sadhana is Krishna Prem. Ya. Sadhya wastu ataupun tujuan daripada segala pelayanan bakti kita ini hanya untuk mendapatkan Krishna Premadana ini. And that Krishna Prem we can get very easily, Dan Krishna Premadana ini dengan mudah kita peroleh very simple way, hanya dengan cara yang sangat sederhana, by chanting the holy name. dengan mengucapkan nama suci Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. devotee of Chaitanya Mahaprabhu Tapan Mishra. Penyembah dari Sri Chaitanya Mahaprabhu salah satunya bernama Tapan Mishra. So he was going through many scripture, many shastras. Dia sudah mempelajari begitu banyak kitab suci, banyak sastra. He became very bewildered. Kemudian dia menjadi bingung. So Mahaprabhu came in his dream. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu datang dalam mimpinya. Sorry, he got instruction through dream. Dia mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Very soon he will meet with Nimai Pandit Mahaprabhu. Segera dalam waktu yang singkat dia akan bertemu dengan Sriman Gauranga Mahaprabhu, Who is Bhagavan himself. yang tidak lain adalah Bhagawan Sri Krishna sendiri. And when Tapan Mishra met with Mahaprabhu, Dan ketika Tapan Mishra bertemu dengan Bhagawan Sri Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu ordered him to remain in Kashi. ya, Mahaprabhu memerintahkan Tapan Mishra untuk tetap tinggal di Kashi. And he must listen from Sanatana Goswami Dan dia harus mendengarkan dari Sanatan Goswami about Sadhya Sadhana ya, Tattva. tentang Sadhya Sadhana Tattva. Mahaprabhu said, Mahaprabhu mengatakan, Bahu Shastra Kalabhyasa na karibe. Don't read so many shastras. Don't go for reading many shastras for your own pleasure. ya, jangan terlalu banyak sastra Weda untuk kepuasan dirimu. This will just satisfy your senses. Itu hanya akan memuaskan indria-indria materialmu saja. And many, they are going through many shastras and going for pravachan and earning money. Dan kita melihat banyak sekali orang yang sudah menganggap dirinya ahli Weda, ahli sastra. Mereka berkeliling memberikan prawachan, memberikan seminar, memberikan kelas hanya untuk mendapatkan uang. That is not nice. Itu bukan profesi yang baik. One should not maintain himself by speaking Krishna Katha. Orang hendaknya jangan berusaha memelihara hidupnya, ya, menjadikan Krishna Kata ini sebagai profesi, sebagai mata pencaharian. So, if we will worship, we must worship Brajesh Satanaya Krishna. Jika kita ingin memuja, kita hendaknya memuja Brajesh Satanaya Krishna. Aradhya Bhagavan Brajesh Satanaya Tadhama Vrindavana Ramya Kachit Upasana Brajabadhu Vardena Jakalpita. If you worship, we will worship Nanda Maharaj son Krishna in Braja. Brajesh Satanaya Krishna. Artinya kalau kita ingin memuja seseorang, pujalah Krishna, putra Maharaja Nanda di Brindavan, di Braja Bumi. How the gopis you are doing. Dan How bagaimana cara Brajabadhu. kita memuja Krishna? Kita hendaknya memuja Krishna sebagaimana para gopi memuja Krishna. That type of seva we should do to Krishna. Ya, pelayanan seperti itulah yang harus kita persembahkan kepada Krishna. What speciality is there in gopis? Apa sifat khusus atau spesialisasi daripada para gopi ini? Because the gopis you are not wanting anything in return. They are just serving Krishna for his pleasure. Ketika para gopi melayani Krishna, mereka tidak ingin mendapatkan balasan apapun dari Krishna. Mereka hanya ingin melayani Krishna untuk memberikan segala kepuasan dan kesenangan pada Krishna. That is called prem bhakti. Itulah yang disebut dengan prema bhakti.
And this prema bhakti, by this prema bhakti only, one can get Krishna. Hanya dengan prema bakti seperti itulah seseorang pasti akan mendapatkan Krishna. By other type of sadhana, we cannot get Krishna. Dengan jenis-jenis sadhana yang lainnya kita tidak akan mendapatkan Krishna. Bahkan Krishna akan semakin jauh dari kita. Since the demigods and Brahma, they are not having this prema bhakti, they are not getting Krishna. Ya, kan? Seperti para dewa, bahkan Brahma sendiri, karena mereka tidak mendapatkan prema bakti itu, karena dia tidak melaksanakan pelayanan sebagaimana para gopi melakukan pelayanan itu. But in the age of Kali, the people, they can get prema bhakti. Tetapi pada zaman Kali Yuga ini, ya dengan mudah sekali orang mendapatkan prema bakti itu. So how one can get this prema bhakti? How one can release this rasa, sweetness of Bhagavan Krishna? All these things was taught by Bhagavan Krishna in Gauranga Mahaprabhu form. Ya, bagaimana caranya menikmati ya keindahan kemewahan daripada Krishna? Bagaimana orang dapat mengerti Krishna? Itu semua diajarkan oleh Sri Gauranga Mahaprabhu. Krishna is the object of love. Krishna adalah satu-satunya objek cinta kasih kita. Vishaya Vigraha. Dia disebut sebagai Vishaya Vigraha. Same Krishna became Asraya Vigraha, abode of love. Krishna yang sama menjadi Asraya Vigraha, menjadi tempat daripada cinta itu. Artinya beliau yang mempersembahkan cinta As itu. Mahaprabhu, he became Asraya Vigraha. Ya, Mahaprabhu menjadi Asraya Vigraha. And Mahaprabhu taught Tapan Misra. Dan Mahaprabhu mengajarkan kepada Tapan Misra. He gave instruction to Tapan Misra to do Nama Sankirtan. Ya, beliau memberikan perintah kepada Tapan Misra untuk melaksanakan nama Sankirtana. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And he said, this is Sadhya and Sadhana. Ya, dan beliau mengatakan inilah sadhya dan ini juga sadhana. Sadhya artinya tujuan dan sadhana artinya proses. Process and ways and means and goal. Ya, itu cara dan tujuan. So, what is the goal? Apa tujuan itu? Sadhya means to get Krishna prema. Sadhya artinya untuk mendapatkan Krishna prema. And by which sadhana we can get Krishna prema? That is the best sadhana in this age of Ya, Kali. dengan sadhana mana untuk seseorang dengan mudah mendapatkan tujuan itu, mendapatkan Krishna prema itu, itulah sadhana terbaik pada zaman Kali sekarang ini. And by chanting the holy name, Dengan mengucapkan nama suci, we can get Krishna prema. kita akan mendapatkan Krishna prema. So, we should chant the holy name Hare Krishna. What is the meaning of Hare Krishna? Ya, kita harus mengucapkan mantra Hare Krishna. Apa artinya Hare Krishna? Hare Rama. Hare Rama. What is the meaning of Hare Rama? Apa arti kata Hare Rama itu? Hare, the word Hare is coming from Hara. Ya. Kata Hare itu yang bersumber dari kata Hara. Hara means Mana harati Krishna iti Hara. Who can steal the mind of Krishna sees Hara. Ya, Manohara artinya mereka yang dapat mencuri pikiran Krishna, itulah yang disebut Hara. So that Allahadini potency, pleasure giving potency Srimati Radharani, she can steal the mind of Krishna. Ya. Heladini Sakti Srimati Radharani artinya Heladini Sakti, kekuatan yang memberikan kebahagiaan kepada Krishna, itu disebut Heladini Sakti. Itu mewujudkan diri dalam bentuk Srimati Radharani, dan Srimati Radharani lah yang bisa mencuri pikiran Krishna. So when we are addressing Hara, that Hara will turn to Hare. Ya. Dan ketika kita memanggil Hara itu menjadi Hare. Srila Jiva Goswami Pad said, Krishna is Hari. Ya. Srila Jiva Goswami Pad mengatakan Sri Bhagavan Sri kita disebut Hari Because he steals mind of everyone. karena beliau mencuri pikiran setiap orang.
But who steals the mind of Krishna? Tetapi siapa yang mampu mencuri pikiran Krishna? Srimati Radharani steals the mind of Krishna. Hanya Srimati Radharani yang mampu mencuri pikirannya Krishna. Therefore, she is called Hara. Karena itulah dia disebut Hara. Outside, inside, Krishna is always present with Radharani. Ya. Dan Krishna selalu hadir bersama Krishna, baik di dalam maupun di luar. So Radharani also called Govinda Mohini Radha. Ya. Srimati Radharani juga dia dipanggil sebagai Govinda Mohini Radha. Radharani can enchant Govinda. Hanya Srimati Radharani yang dapat menarik Sri Krishna. Unless we will get her mercy, we Sampai cannot get kita Krishna. tanpa kita mendapatkan karunia dari Srimati Radharani, bagaimana kita mendapatkan Krishna? So how will get Srimati Radharani's mercy? Dan sekarang pertanyaan, bagaimana kita mendapatkan karunia dari Srimati Radharani? There are two types of bhakti. Ada dua jenis bakti. One is Vidhimay bhakti, one is Ragamay bhakti. Ya, yang pertama disebut Vaidhi Bhakti, Vaidhi Sadhana Bhakti, dan yang kedua disebut Raga Nuga Bhakti. Raga bhakti, Vaidhi bhakti, Raga bhakti. Vidhimay, Ragamay. Ya. Vaidhi Bhakti dan Raga Bhakti. So Raga bhakti also called Bhava bhakti. Raga Bhakti juga disebut sebagai Bhava Bhakti. Vaidhi bhakti was there, but Raga bhakti was not there. Ya, ada Vaidhi Bhakti, tetapi ya orang yang melaksanakan Vaidhi Bhakti artinya belum mencapai Raga Bhakti. This Raga bhakti was not distributed. Dan Raga Bhakti ini tidak dibagikan secara umum. For when Mahaprabhu came, Gauranga Mahaprabhu came, Tetapi ketika Sri Gauranga Mahaprabhu datang, he himself distributed this Raga bhakti. beliau sendirilah yang membagikan Raga Bhakti itu. This is called also Braja bhakti. Ini juga disebut sebagai Braja Bhakti. So, Chari Bhava bhakti diya nachamam bhuvam. Bhagavan Gaurahari said, Cari bawa Bhakti, nacamu diya buana. nachamam bhuvam. Ya. I will give 4 types of bhakti and I will make whole world dance. Ya. Aku akan memberikan 4 cara bakti ini dan akan membuat seluruh dunia menari. These 4 types bhakti is Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya. Dan 4 jenis bakti ini adalah yang berkaitan dengan ya Dasya, Sakya. Dasya, Sakya, Vatsalya, dan Madhurya. So, only by chanting the holy name, we Hanya can dengan develop this mengucapkan bhava. nama suci Krishna, kita dapat mengembangkan 4 rasa bakti ini. So therefore, Mahaprabhu, he spread this holy name and Sankirtan Yajna, that is the best type of yajna. Ya, karena itulah Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan Sankirtan Yajna ini sebagai yajna yang terbaik di zaman Kali Yuga sekarang. By ini. Sankirtan Yajna, we can get the love of Krishna very easily. Hanya dengan melalui Sankirtan Yajna ini, On the lotus feet of Bhagavan Krishna. dan satu ujung daripada tali itu diikatkan pada kaki Padma Krishna. And another end, his guru is bringing Dan this ujung material world. satunya lagi dibawa oleh guru kerohanian ke dunia material ini. So the guru is just giving that rope to us to catch hold tightly. Dan guru memberikan tali itu untuk kita pegang erat. So he will be able to bring us out from the deep dark well. Ya, dengan kita memegang tali itu erat-erat, maka guru akan menarik tali itu untuk kita bisa keluar dari sumur gelap kebodohan kehidupan material If ini. you not catch hold of that rope tightly, we will again fall down this deep dark Jika well. kita tidak memegang tali itu dengan erat, dengan kuat, maka ketika guru menarik, kita jatuh lagi ke sumur gelap kehidupan material ini. So guru's business is to give prem to one and all. Karena itu, ya kegiatan daripada guru adalah untuk memberikan prema kepada semuanya. So guru is prema data. Karena itu guru disebut prema data. No one can give us prem. Tidak Guru can give us Ya, prem. tidak ada orang lain yang mampu memberikan ya
prema itu kepada kita. Hanya guru kerohanian yang mampu memberikan kita prema data itu. So question comes, if Krishna gives prem, so why Krishna become Gaura? Jadi pertanyaannya sekarang muncul, jika Krishna mampu memberikan prema itu, kenapa beliau menjadi Gora? The answer is that Krishna is object of love. Jawabannya adalah karena Krishna adalah objek daripada cinta, artinya beliau yang harus dicintai. But Premi Bhakta is abode of love. Tetapi preme bhakta itu disebut gudangnya Asra cinta, yang memiliki cinta itu yang akan memberikan cinta itu kepada Krishna. Sri Krishna Visaya Jatiya, object of love. Dan Krishna disebut Wisaya Jatiya, artinya beliau adalah objek daripada cinta itu. Near Sudama Gopo, it is called Visramba Sakhya. Dan Gopal, Sudama, Sridama itu disebut sebagai Wisramba Sakya. Near Nanda Yashoda, it is Visramba Vatsalya. Sedangkan Nanda dan Yashoda, beliau memiliki Wisramba Vatsalya rasa. All these things cannot be taught unless Bhagavan Krishna will himself not practice it. Ya, dan semua jenis bakti ini tidak akan pernah bisa diajarkan kecuali Sri Gauranga Mahaprabhu sendiri muncul untuk mengajarkannya. So therefore Bhagavan Krishna appeared here as Gauranga Mahaprabhu. Karena itulah Bhagawan Sri Krishna muncul di dunia material ini sebagai Gauranga Mahaprabhu. So this prema bhakti is just like hidden treasure. Ya, karena itu prema bakti dana ini, harta benda prema bakti ini adalah sebagai harta karun yang sangat-sangat tersembunyi, sangat rahasia sekali. Only by the mercy of Guru we can get this love wealth. Hanya atas karunia guru lah seseorang mendapatkan dana yang sangat bernilai ini. Guru is his own Guru. Guru is having his own Guru. Ya, guru juga memiliki guru beliau sendiri. So in this way, if we will go one Guru to another Guru, we will find that bhakti only one can get by karuna, by mercy only. Ya, jadi jika kita menelusuri ya proses guru parampara ini, akhirnya kita akan mengerti bakti itu hanya diperoleh melalui karunia guru. Who is the topmost Guru? Siapa guru yang tertinggi? There must be a topmost Guru. Ya, pasti ada satu guru yang tertinggi. Who is the topmost Guru? Srimati Radharani is the topmost Guru. Ya, jadi guru yang tertinggi ya adalah puncak dari segalanya adalah Srimati Radharani. Because she is having the pleasure giving potency. Karena beliau adalah ya tenaga, ada potensi, sakti yang dapat memberikan segala kepuasan kesenangan pada Krishna. Therefore, Prema Bhakti source is Srimati Radharani. Karena itu sumber daripada prema bakti itu sendiri adalah Srimati Radharani. Therefore, Krishna assumed the form of Srimati Radharani. Karena itulah Krishna kemudian mengambil wujud mood dari Srimati Radharani. Radha Prema, very high things. Karena itu Radha Prema adalah sesuatu yang sangat-sangat tinggi. Krishna is becoming mad for that. Dan Krishna sendiri menjadi gila ya atas Radha Prema ini. How one will become mad? Bagaimana orang bisa menjadi gila? In which condition one will become mad? Ya, dalam keadaan apa orang akan menjadi gila? Ada yang mau menjadi gila? Ya. If too much one is absorbed in anything, then he can become mad. Ya, yang pertama, kalau dia terlalu kusuk berpikir akan satu hal sampai melampaui kekuatan daripada pikirannya sendiri, maka orang akan jadi gila. Krishnero bicharo eko achai antare punnananda rasasaru sabe kohe mo
ত্রিভুবন আমাকে আনন্দ দিবে এই ছে কোন জন আমা হইতে যার হয়ে শত শত গুণ সেই জন আল্লাহ দিতে পারে মোর মন. So Krishna is thinking, Krishna selalu berpikir, Purnaranda Rasa Swarup. I am the manifestation of Purnananda, complete bliss. aku ini adalah perwujudan dari kebahagiaan yang sempurna. All say that I am having all types of bliss. Ya, semua orang mengatakan aku telah memiliki segala kebahagiaan kedamaian ini. And the whole world is becoming blissful by me only. Ya, dan seluruh dunia menjadi tenang, menjadi bahagia hanya atas karuniaku. So who can give me bliss? Who can give me pleasure? Dan siapa yang dapat memberikan kepuasan dan kesenangan pada diriku? Who is having more than me, 100 times more than me, Paling pleasure? tidak, He can give me pleasure. paling tidak orang itu harus memiliki 100 kali lebih besar kepuasan, kebahagiaan, kedamaian dari diriku. Hanya orang seperti itu yang mampu memberikan kepuasan, kebahagiaan pada diriku. What is the reason of madness? Second reason. Ya, apa yang menjadi alasan kedua orang menjadi gila? This our mind is just like a container. Ya, pikiran kita ini seperti sebuah wadah. So this container can have some happiness. Some limit is there. Yeah. If the limit will cross, the happiness will be more, then one can become mad. Ya. Dan pikiran ini dibandingkan sebagai wadah, dia hanya bisa menampung kepuasan, kesenangan pada suatu titik tertentu. Kalau dia melebihi daripada kuantitasnya itu, maka dia akan menjadi gila. This is not applicable to Krishna also. Dan itu juga tidak dapat diterapkan untuk Krishna. Ini Because hanya Krishna berlaku is Sachidananda Vigraha. karena Krishna adalah Sachidananda Vigraha, dia tidak ada batasannya. The another reason is if our ignorance will develop, then we can become mad. Dan kemudian yang ketiga, jika orang tenggelam dalam kegelapan kebodohan, maka dia akan jadi gila. So that is also not applicable to Krishna. Dan itu juga tidak bisa diterapkan untuk Krishna, karena Krishna bukan dalam kegelapan kebodohan, beliau yang paling terang benderang, paling cerdas. Ignorance is here in Maya. Ya, kebodohan, kegelapan itu hanya ada pada diri kita di dunia material ini aja. He is Lord of Maya. Beliau adalah penguasa daripada Maya. Mayadhisha. Beliau disebut Mayadisha. So that therefore Maya cannot control Bhagavan Krishna. Karena itu Maya tidak dapat mengendalikan Bhagavan Krishna, tapi Bhagavan Krishna yang So mengendalikan why Maya. he will become mad? Jadi alasan ketiga ini pun tidak bisa diterapkan bagi Krishna. By his influence only this Maya, avidya, ignorance is going out. Jadi hanya atas pengaruh Krishna lah avidya, kegelapan, kebodohan ini bisa dihilangkan. The jiva surrendered to his fate, unto his feet, and they are becoming free from Maya. Dan ketika sang jiwa berserah diri sepenuhnya pada kaki Padma Krishna, mereka akan terbebaskan dari Maya itu. Then sendiri. why Krishna is becoming mad? Tapi kemudian kenapa Krishna juga tetap menjadi gila? Krishna kahe ami hoy raser nidan. Ami hoy raser nidan. I am the remedy of all types of rasas. Ya, aku adalah yang memberikan obat dari segala jenis rasa ini. But I am becoming mad. Tetapi malangnya aku sendiri sekarang jadi gila. Why I am becoming mad? Kenapa saya menjadi gila? Because Radha's prem is making me mad. Karena hanya Radha Prema lah yang membuat aku menjadi gila dan tergila-gila terus. Radhikar prema amay koray unnoto. I do not know how much strength Radha prem is having. Aku tidak dapat mengerti betapa besar kekuatan daripada Radha Prema ini.
And due to that Radha Prem, I am becoming so much ecstatic. Dan karena atas pengaruh daripada Radha Prema ini, aku selalu terhanyut dalam gairah cinta kasih rohani. Therefore, Radha Prem is my guru. Karena itu Radha Prema adalah guru saya, guruku. I am just like a dancing boy. Saya hanya seperti boneka yang di tangan sang dalang menari terus. And Radha Prem is always making me dance. Dan Radha Prema ini yang membuat aku terus menari. Vishwanath Chakur Thakur saying, Sila Vishwanath Cakrawati Thakur mengatakan, Krishna is saying, I am the cause of all types of potencies. Krishna mengatakan aku adalah penyebab daripada segala sakti, But I do kekuatan. not know Tetapi, why I am becoming bewildered by Radha Prem. tetapi aku sendiri tidak tahu kenapa aku menjadi terbingungkan oleh Radha Prema ini. Gurudev, he instructs disciples and disciples act according to Gurudev's instruction. Ya, guru kerohanian memberikan perintah kepada sang murid dan murid itu harus bertindak sesuai dengan perintah guru kerohanian. Similarly, Radha Prem is making Krishna dance. Begitu pula Radha Prema membuat Krishna menari. So therefore, Radha Prema is Krishna's guru. Karena itu Radha Prema adalah gurunya Krishna. Nijo prema sade moro hoy je anando ta hoite koti guna Radha prema sado Visaya jatiya sukha amaro asadya হইতে কোটি গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায় যত্নে আশা দিতে নারী কি করি উপায় কবু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় তবে সেই প্রেমানন্দ অনুভব হয় অত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী প্রেম লোভধক ধকি নিজ প্রেম আস্বাদে মোর হৃদয় যে আনন্দ তা হইতে কোটি গুণ রাধা প্রেম স্বাদ রাধা প্রেম ইজ million types more than my own releasement of my own happiness. Radha Maybe good. Koti Guna Radha Prema Swada. Radharani's love is more relishable, million times more relishable than my own releasement of my own love. Ya. Cinta kasih Srimati Radharani, Radha Prema ini jutaan kali lebih besar kenikmatannya daripada cintaku sendiri. বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ্য I relish only বিষয় জাতীয় সুখ Saya hanya bisa menikmati sebagai penikmat daripada cinta itu sendiri. which object of love relishes, that is বিষয় জাতীয় সুখ Ya, dan mereka Krishna yang disebut sebagai wisaya, ya jatiya, artinya yang sebagai objek daripada cinta kasih itu hanya menikmati secara terbatas saja. আমা হইতে কোটি গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ who is the আশ্রয় abode of love Tetapi he is mereka yang relishing
million times more than my relation. Ya, Astraya Jatiya ataupun mereka yang memiliki cinta itu, ya, merasakan kenikmatan daripada cinta itu jutaan kali lebih besar daripada yang diberikan kepada diriku. I am not able to relish that love, that relishment, that pleasure, that Ya. also. Dan aku sendiri tidak dapat merasakan kebahagiaan itu, kebahagiaan dari mencintai daripada kebahagiaan daripada dicintai. Therefore, my mind is running to become Asraya. Karena itu pikiranku selalu lari untuk menjadi pencinta, untuk menjadi astraya. If I can become Asraya of this prema, Ya, love, jika aku bisa menjadi astraya daripada prema ini, daripada cinta ini, then I can relish that premananda. ya, maka aku pasti akan dapat menikmati premananda ini, kebahagiaan daripada cinta ini. So the lobha is developing, the greed is Ya, developing. karena itu loba ataupun keinginan itu terus berkembang di dalam hati Krishna. Dijelaskan daka-daki itu seperti bubur yang panas yang ngerodok. Ya. So, Bhagavan Krishna, being Vishaya Vigraha, he wants to release this. Jadi Bhagawan Sri Krishna sebagai Wisaya Wigraha ini ingin menikmati ini. So he assumed the form of bhakta. Karena itulah beliau kemudian mengambil wujud sebagai Bhakta. Krishnera samata hoite bada bhakta pada atma hoite Krishnera bhakta hoye prema soda atma hoite Krishna bhakte bada karimane ihate ba Huta Shastra Bachana Pramane. Krishna, he gives a more higher position to his bhakta. Karena itulah Krishna memberikan kedudukan yang lebih tinggi, ya, kepada para baktanya. Even he is putting him higher than his own atma. Bahkan Krishna menempatkan para baktanya, ya, di atas dirinya sendiri. Krishna saying to Uddhava in Srimad Bhagavatam, you can see. Ya, Sri Krishna sendiri menyatakan di dalam Srimad Bhagavatam kepada Uddhava, Na tatha me priyatama na atmajoni na sankara na cha sankarsha na sri naivatma jatha bhavam. Brahma Atmajoni, Brahma yang disebut dengan Atma Sankara Yoni, Shivaji, kemudian Sankara Shivaji, Sankarsana Balaram, Sankarsana Balaram, even Angasita Lakshmi, who is remaining always the chest of the Bhagavan Krishna. ya, bahkan Laksmi yang selalu berada di atas dadaku. My own Atma is Bahkan not dear diriku to me, sendiri, jiwaku sendiri tidak begitu aku cintai. like you. Sebagaimana aku mencintaimu, oh Uddhava. So Bhagavan always gives a higher position to his own bhakta. Ya, karena itu Bhagawan Tuhan Sri Krishna selalu memberikan posisi yang jauh lebih tinggi, lebih terhormat kepada baktanya sendiri. So the bhakta's position is the greatest position. Karena itu kedudukan sebagai bakta adalah kedudukan yang paling agung, paling mulia. Krishna samya nahe taro madhurya swadana bhakta bhave kare taro madhurya charvana Shastrira siddhanta viggeranu bhava mudha loko nahi jane bhavera vaibhava bhakta bhava angikari balarama lakshmana advaita nityananda sesa sesa sankarsana
কৃষ্ণের মাধুর্য রসা মৃত করি পান সেই সুখে মত কিছু নাই জানে ভক্ত ভাব অঙ্গীকারী হইলা অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে সর্বভাবে পূর্ণ। ভক্ত ভাব হইতে অধিক সুখ নাই আর। So bhakta bhava is the topmost bhava. Jadi bhakta bhava itu adalah bhava yang tertinggi. So Krishna, what madhurya, what type of sweetness he is releasing, bhakta is releasing more than. Ya, ya, keindahan apapun yang dinikmati oleh Krishna, maka para baktanya menikmati lebih besar dari apa yang dinikmati oleh Krishna. Shastra conclusion is there. Itulah kesimpulan daripada sastra. Those who are foolish, they cannot understand it. Mereka orang-orang bodoh tidak dapat memahami hal ini. They cannot understand about this bhava. Mereka tidak dapat mengerti tentang bhava ini. So Balaram, Lakshmana, they are descending here as bhakta. Ya, karena itulah Balaram, ya, Sangkarsana, beliau mau mewujudkan dirinya pada zaman kali sekarang ini sebagai bhakta. Advaita Nityananda says Sankarsana, they are also appearing here as bhakta. Ya, Adwaita, Sangkarsana dan Ananta Sesa menjadi bhakta pada zaman Kali Yuga sekarang ini. So they always releases the beauty, sweetness of Bhagavan Krishna. Ya, mereka selalu menikmati keindahan dan ketampanan keindahan dari Bhagawan Sri Krishna. So therefore Bhagavan Krishna appeared here as a bhakta. Ya, karena itulah Bhagawan Sri Krishna muncul pada zaman di awal Kali Yuga ini sebagai bhakta. And as Sri Krishna Chaitanya, he was the most complete one. Dan sebagai Sri Krishna Chaitanya, beliaulah yang paling purna, paling lengkap. Apana Aswade Krishna karen bhakta bhava. Krishna wants to release himself, therefore he is assuming the form of bhakta and coming here. Ya, jadi karena Krishna sendiri ingin menikmati ketampanan beliau sendiri, ingin menikmati cinta kasih kepada beliau sendiri, maka beliau mengambil wujud sebagai bhakta, sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, the devotees are just Krishna's mercy. The devotees are Krishna's mercy only. Jadi karena itu, ya, para penyembah itu hanyalah karunia Krishna. And Krishna is appearing here as a guru. Dan Krishna muncul di dunia material ini mengambil wujud sebagai guru. To give us instruction. Untuk memberikan kita perintah, memberikan kita ajaran. How to get Krishna prema. Bagaimana kita mendapatkan Krishna prema ini. Krishna, he himself does not give any instruction. Krishna sendiri, beliau tidak memberikan perintah, memberikan ajaran seperti ini. So Krishna is appearing here as bhakta and he is giving instruction. Dan karena itu beliau muncul sebagai bhakta dan memberikan perintah ajaran ini. So you must follow Guru's instruction. Karena itulah sebagai murid, Instruction. kita hendaknya mengikuti perintah ajaran daripada guru, Sadhu Mahajana, Sadhu Guru Vaishnava. And we will become free from bondage Sehingga kita terbebaskan dari segala ikatan-ikatan material. and release Krishna prema. Dan kita dapat merasakan manisnya, indahnya Krishna prema ini. Thank you very much. Terima kasih banyak. Hari. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj Ki ki Jai. Jai Srila Gurudev Ki ki Jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki Jai. Shri Radha Ras Bihari Ji ki Jai. Shri Gaurikai ki Jai. Samaveta Gaurabhaktavrind ki Jai. Nitai Gautama Sisi Mata Chaitanya Jai Srila Gurudev ki Jai. Silakan. Any question? Kalau Prabhu dan Mataji ada pertanyaan, silakan. Silakan Krishnananda Prabhu. Mohon penjelasan lebih lanjut tentang mantra Krishna. Karena tadi kan harus sampai hari.
he would like to hear more about the explanation about the Mahamantra Hare Krishna. Yeah? He want to hear more explanation about this Hare Krishna Mahamantra. Yeah. Because Guru Maharaj only explain about Hare only. What is the meaning of Hare? Hare. You don't know what is the meaning of Krishna? Jadi belum tahu apa artinya Krishna. Kan Rama itu masih Ya. ada yang mendefinisikan. Rama, Rama iti Rama. Rama means who can give pleasure to everyone, he is Rama. Jadi Rama artinya yang bisa memberikan kebahagiaan, kepuasan pada semuanya disebut Rama. This Hare Krishna Mahamantra, Rama means Krishna himself. Jadi di dalam Mahamantra ini kata nama Rama itu adalah Krishna sendiri, disebut Ramana. Rama artinya yang memberikan kebahagiaan. Hare Krishna Mahamantra, Ram means Krishna. Krishna means Krishna, Ram means also Krishna. Jadi dalam Mahamantra itu Hari itu nya Srimati Radharani, Krishna ya Krishna, Rama juga artinya Krishna. Tidak By yang lain. Radharani's mercy, we can chant the name of Krishna. Jadi artinya hanya atas karunia Srimati Radharani kita bisa mengucapkan nama Krishna. Udah. Ya, Manila, silakan. Prabhupada mentioned that one cannot advance in the spiritual life because in the, one of the reason is in the past his life is did the offenses with physical and mentality. So what is the meaning of the mentality offenses? Yeah. He said that Prabhupada said that one cannot advance in bhakti, in Krishna consciousness, because in his previous life he do offense in body and mind, mental. So what is considered offenses in mental, in mind? Mind is thinking about the harm of others, doing harm to others by Yeah. mind. Ya. Apa artinya kesalahan mental dalam mental dan dalam pikiran artinya kita berpikir melakukan kekerasan ataupun mengkritik, bahkan mengkritik penyembah dalam pikiran pun itu juga sudah kesalahan. Another meaning is that to give pain or trouble to others' mind, that is also mental. Ya, dan juga memberikan gangguan terhadap mengganggu pikiran orang lain ataupun penyembah lain itu juga ya gangguan kesalahan dalam mental. Dah. Can I ask a little different topic? Why are Krishna temples having different dominating deities? Because, excuse me for any offenses if I cross. As far as I remember, Srila Prabhupada always built temples. The dominating deities are Radha Krishna, and then we have the rest in different sizes. So it's just a question. How come some Krishna temples nowadays are having dominating deities? Dominating deity means who? Like here we have Jagannath, right? Jagannath. Yeah. Yeah. Jagannath, Jai Krishna, Sai Gaura, Sai Jagannath. Jagannath. There is no difference between Jagannath, Gauranga and Krishna. Some places, Prabhupada Maharaj advised to make Jagannath, Baladev, Subhadra. Some places Krishna Balaram, some places Radha Krishna, some places Gaurnitai, Sampai Pancatatwa. some places Panchatattva. Like that, he has given instruction. So, Jagannath is non-different Krishna. And Jagannath is also, we can accept him as Patita Pavan, deliverer of the fallen soul. So, it's not a big problem.
Jadi pertanyaan Mataji tadi, kenapa di Temple Krishna itu ada main deity-nya itu yang berbeda-beda dengan Prabhupada pada umumnya yang memperkenalkan ada Krishna begitu. Jadi Prabhupada juga memberikan instruksi yang berbeda-beda di tempat yang berbeda. Seperti di sini kita lebih mengutamakan Jagannath. Karena Jagannath itu tidak berbeda dengan Krishna sendiri. Sei Krishna, sei Gaura, sei Jagannath. Ya, jadi ada Krishna, Gaura, Jagannath itu adalah kepribadian yang sama. Ya. Dan juga kita bisa menerima Sri Jagannath sebagai Patita Pawana. Artinya beliau yang sangat bermurah hati untuk menyelamatkan roh-roh yang paling jatuh. Ya, di tempat lain Srila Prabhupada menganjurkan pemujaan Gauranitai ataupun Pancatatwa ataupun Radha Krishna, Krishna Balaram seperti di Brindavan itu main detailnya dia di tengah-tengah itu adalah Krishna Balaram. Karena itu nama temple itu Krishna Balaram Temple. Ya, kalau di Mayapur ya memang pada awalnya Radha Madhava tapi sekarang ada Pancatatwa yang besar. Dan nantinya Pancatatwa itu di tengah-tengah nantinya di tempat yang baru nanti ya. Seperti itu tidak ada perbedaan yang prinsipil ya. Yes, please. I know a part of which are about this. Some saying that this chanting to get prem, and some saying that chanting is Sabandha, Abhidaya, and Priyojana. So, can you give the tattva vichar so I can understand this? In Hare Krishna Mahamantra, the prem is always there. If one will chant nicely, he will get the prem. Ya, di dalam Mahamantra Krishna itu Prem prema. is our prayojan. Ya. Prema is tujuan kita, prayojana artinya tujuan kita. Hasil yang kita ingin capai itu disebut prayojana tattva. Samanda Abhideya should be given by Guru. Kemudian Sambandha dan Abhidaya. Sambandha artinya bagaimana kita membangun kembali hubungan kita dengan Krishna. Kita tidak mampu untuk membangun itu sendiri. Gurulah yang menghubungkan itu. Dan kemudian apa yang disebut Abhidaya artinya proses. Proses untuk mencapai tujuan itu. Gurulah yang akan memberikan. Bukan kita sendiri yang membuat proses itu. So Guru prayojana, prem, chant Hare Krishna. Nah, jadi guru memberikan Abhidaya. Abhidaya itu artinya proses. Prosesnya apa? Mengucapkan mantra Hare Krishna. So Guru gives Samanda Abhideya, then finally disciple gets prem Ya. by chanting the Hare Krishna. Jadi guru memberikan kita Sambandha, kemudian Abhidaya, artinya beliau menghubungkan kembali hubungan kita bersama Krishna. Kemudian beliau menyibukkan kita dalam proses bakti itu disebut Abhidaya. Sehingga dengan kita selalu menyibukkan diri kita di dalam proses bakti di bawah tuntunan guru kerohanian, akhirnya kita mendapatkan prayojana, mendapatkan Krishna prema itu. Ada lagi yang bertanya? Yes, please. Swamiji, I want to ask how to avoid attraction of the material world. Chanting. Come to sadhu, Ya. Sangha. sadhu sangha. Associate with sadhu, And listen surrender from to sadhu, then the material attachment will go. Ya. Jadi Prabhuji bertanya bagaimana kita menghilangkan ya, gaya tarik kita terhadap objek material gitu. Ya. Jadi Guru Maharaj menyampaikan ya datang pada sadhu sangha, mendengarkan dari sadhu dan kemudian berserah diri pada sadhu dan menerima perintah dari sadhu. Ya, kalau kita mengikuti itu proses itu semua ya berangsur-angsur kita tidak tertarik lagi dengan ugly witch Maya. Unless Yeah. we listen from sadhu, we cannot conquer the lust. Ya. Sampai kita mendengarkan dari sadhu, kita tidak akan mampu menaklukkan nafsu kama. Sadhu speaks Bhagavatam, Bhagavad Katha, Krishna Katha, Ya. and by that, listening that, one can get rid of this lust, attachment,
material attachment. All. Ya. Sadhu guru menyampaikan Krishna kata, ya, uraian tentang Krishna, lila Krishna, nama guna rupa lila Krishna. Hanya dengan mendengarkan itu, kita berangsur-angsur disucikan, dirohanikan, dan akhirnya kita, ya, gaya tarik kita, ketertarikan kita pada Maya menjadi berkurang, dan ketertarikan kita kepada Krishna menjadi semakin kuat. Kenapa Krishna kata itu begitu kuat? Karena Krishna kata tidak berbeda dengan Krishna sendiri. No more any desire? Ya. Kita sering membuat perayaan untuk beliau-beliau. Cuman apakah ada untuk perayaan Subhadra Dewi? Yeah, we do so many festival for Krishna, Gora, and many. But is there any special festival for Subhadra Devi? Subhadra Devi goes with brother Jagannath and Baladev. That is Jadi Subhadra Devi selalu bersama Balaram dan Subhadra Dewi dan Jagannath. Ya, jadi beliau selalu bersama-sama. Kadang pada Rata Yatra ya Subhadra Devi otomatis Subhadra Dewi diagung. Pada saat Senanan Yatra otomatis Subhadra Dewi juga ada di sana. Subhadra Devi is the Yogamaya potency of Bhagavan Krishna. Ya, jadi Subhadra Dewi itu beliau adalah potensi, ya, sakti daripada Yogamaya, tenaga dalam Krishna. When Balaram Jagannath is there, Subhadra Devi automatically is Ya, there. ketika ada Krishna dan Balaram, Yogamaya pasti ada di sana, baik kelihatan ataupun tidak kelihatan. Okay? One more. Ya, sila, please. How to become fixed in service and in seva? How to become fixed in Krishna consciousness? By Guru's mercy. His mercy is there, but it looks like always the mind is so much turbulent, and so many times we feel like there's always a tug of war between Maya and this. So how to actually become fixed? Just catch hold tightly Guru's lotus. Ya. Jadi pertanyaan Mataji sangat Our connection with Guru is not that strong, and we are not following what Guru is saying exactly. So therefore, sometimes we are dwindling. Jadi pertanyaan Mataji sangat bagus untuk kita semua. Bagaimana caranya kita menjadi lebih mantap, lebih serius dalam keseruan Krishna? Jawaban Guru Maharaj, ya, dengan berlindung pada Guru, pegang kaki Padma Guru lebih erat dan ikuti segala perintah dan ajaran Guru dengan baik. Semakin kita erat, kuat, ya, berpegang pada Guru, maka kita akan, ya, tidak lagi dipengaruhi oleh, ya, gelombang daripada pikiran, karena kita tidak kokoh memegang perintah dan berlindung pada kaki Padma Guru. Karena itu pikiran masih goyah ke sana kemari, loncat seperti monyet, loncat cabang sana cabang sini gitu. Ya. If we fix, ya, take shelter to Guru and following, ya, dan mengikuti perintah Guru dengan baik, pasti, ya, that is the only way. Karena jika kita melakukan kesalahan pada saat jika kita melakukan kesalahan When we do some offense to Guru, what we have to do? Go and cry before Guru Yeah. and beg forgiveness. Ya. Datang kepada Guru dan menangis pada kaki Padma beliau dan mohon maaf. Ampuni saya. Yes, betul. As written in Bhagavad Gita,
Arjuna. Like, तद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Mama, yeah. तो जो कोई उनके धाम जाता है वो वापस नहीं आता. So because they are suffering here, so I just wonder, was I ever in Paramdham? Any point of time was I ever there? And I desired and I came to this material world, or I don't understand the journey. Because we don't have faith, Krishna Swami. From the beginning, you have developed doubt. Doubt aa gaya na? Is there any Paramdham? No, Paramdham is there, Prabhu. And if not in this birth, maybe in next millions and millions of births, I will try to fix myself in his lotus feet and go to his dham. But what again if I desire again? Then again I will go to this cycle. If you will go to Paramdham, We'll never coming back again. you will never come back here because you will not have any desire, material desire. Material desire is there, therefore we are in material world. If we will go to Paramdham, Krishna's abode, that only our desire is how to please Krishna, how to serve Krishna and please him, so there will be no other desires. So why will come here again? We will not come back here. We are coming back here because we are having desire to please ourselves, our kids, our relations. So therefore we are here. If we will develop desire to please Krishna, then we will be in Paramdham, in Krishna's abode, and we will no way we can think about pleasing others. So only pleasing Krishna. Then we can go back, come back to whatever. We will not come back here again. Jadi pertanyaan Mataji tadi sehubungan dengan Sloka Bhagavad Gita. Ya, Yat Gatwan Nivatante Tadama Paramamama. Jadi ya, Paramdhamma itu ada di dunia rohani Goloka Brindawan. Ya, bagaimana kita pergi ke sana dan apakah kalau sudah di sana apakah ada kekhawatiran kita akan jatuh lagi di sini gitu. Ya, Guru Maharaj menyampaikan dan Krishna juga sudah menyampaikan sekali orang sampai di dunia rohani dia tidak akan lahir lagi di sini. Kenapa demikian? Karena kita sudah mengalami karena keinginan material lah yang menyebabkan kita berada di sini. Dan selama di sini kita menderita dan kita sekarang udah mengerti bahwa di dunia material ini kita selalu menderita. Karena itulah sadhu guru datang untuk mengangkat kita keluar dari penderitaan material ini. Ya. Jadi sekali kita karena itu tadi dari proses dari awal diajarkan bagaimana proses bakti. Proses bakti yang tertinggi itu adalah bagaimana kita memuja Krishna seperti para gopi memuja Krishna. Artinya hanya memberikan kepuasan kepada Krishna tanpa menginginkan sedikit pun kepuasan untuk diri kita. Kalau kita sudah mengembangkan keinginan seperti itu dan melakukan pelayanan seperti itu, sudah bebas dari segala keinginan material, kita pulang ke dunia rohani. Sekali kita ke sana, tidak lahir lagi di sini. Itu Krishna yang menjamin seperti itu. Ya, Krishna udah digaranti. One will get there, will not coming back again. Because there we don't have any desire for material enjoyment. Berhubungan dengan karunia guru di kedatangan Gurudev yang lalu, Gurudev menjelaskan untuk memasuki Bhakti Griha, Bhakti Kingdom, seorang sisya mutlak membutuhkan karunia guru. Tapi Gurudev menjelaskan ada Maya Kripa dan Amaya Kripa. Apa yang dimaksud itu lebih detail ya Bapak? So in previous your Guru Maharaj come here, for the advancement of the devotee, absolutely we need the Guru Kripa. So on that time also Guru Maharaj mentioned about Maya Kripa. Amaya Kripa. Maya Kripa and Amaya Kripa. What is the meaning of Maya Kripa and Amaya Kripa? The disciple wants to get some type of nourishment from his guru.
Suppose he wants nice prasadam. So Guru will say, give him prasadam from his plate. Because Guru is taking so many different items also. One is having that desire that I should also get this Rasagulla or Gulab Jam from Guru's plate. So Guru will say, give him Rasagulla, give him Gulab Jam. And he will be happy with that. That is Maya Kripa. That is Maya Kripa. Oh Maya Kripa, the Guru will shower mercy so that his desire will go. That is all Maya Kripa. Sangat jelas dan tepat. Ya. Jadi memang kemajuan seorang murid itu hanya mutlak tergantung dari karunia guru. Bukan berarti karena kita tergantung pada karunia guru terus kita hanya nunggu saja kapan karunia akan datang. Nah, kita harus melaksanakan apa yang menjadi perintah guru kita. Ya, apa yang sudah diajarkan, diperintahkan, itulah yang harus kita lakukan. Di sanalah letak karunia itu, bukan kita menunggu karunia itu, tidak. Ya. Kemudian ada Maya Kripa dan Amaya Kripa. Maya Kripa artinya kita memiliki keinginan, oh, guru sekarang dihidangkan persadian yang enak-enak. Gimana kalau saya dapatkan itu gitu. Guru tahu apa yang menjadi keinginan kita, karena itu oh, berikan dia persad. Oh saya ingin, oh guru sekarang pakai galan yang sangat bagus, saya ingin mendapatkan galan itu gitu. Ya guru akan memberikan galan itu, kita puas, kita senang. Oh saya sudah mendapatkan karunia guru. Itu disebut Maya Kripa. Ya. Dan Amaya Kripa artinya kita hanya ingin mendapatkan karunia yang sesungguhnya dari guru. Apa itu? Kita mendapatkan perintah, kita mendapatkan ajaran, dan kita melaksanakan itu dengan penuh cinta kasih, dengan keyakinan yang sepenuhnya kita melakukan itu yang disebut. Artinya kita memohon supaya atas karunia guru segala keinginan material kita itu hilang. Itu disebut Amaya Kripa, Kripa yang sesungguhnya. Oke, ada lagi? Ya. Jadi kita akhiri.